Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Basobok kita balik di sana dalam acara basurah dan salamoko kita lah mencoba menyurahkan beberapa kaji atau pituah Minang yang diharapkan bisa menjadi pegangan atau pandangan baru bagi generasi muda ke depannya. Selanjutnya kini lah sebab kita balik Jo Makati, beliau orang tua kita yang tentu akan membantu kita menyurahkan apa yang ingin kita pertanyakan. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan pandangan pasurahan sehingga bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari ke depannya. Selamat datang balik Mak. Yalah. Kalau tiba lo mencari Mak lihat. Jadi kiko Mak dicaliak cerita kita sebelumnya Mak malah banyak tah. Alhamdulillah salamoko penerimaan orang lai bagus. Tentu kalau le rancak tentu nak mungkin kita antian barang rancak dah. Yalah. Kini tibalah kami balik dengan tujuan seperti biasa ko ado nan bisa ditanyong kan tuo ditanyong jo kini naknyo. Ya. Sabalun Nabi waktu untuk bertanya, sabalun Nabi tampe untuk menurut kita tibanya. Niko Mak. Kini ada beberapa pituah dan kami pertanyakan. Yalah. Supaya pituah go bisa di apa namanya go disampaikan ke muda-muda atau orang nan harus memakai. Iya. Yang pertama nan kami ingin pertanyaan Mak. Ada pituah acok kita dengar go Mak. Tapi perlu dijalin ulang untuk Mak. Supaya bisa lebih paham konteksnya gitu nah. Yaitu inge-inge sabalun kanai. Bakulime sabalun Nabi. Apa makna cuma kasih itu Mak? Terima kasih ya. Walaupun serupa biasa surahan nama ko lulu tentu benar leh. Iya. Menurut kemampuan keilmuan generasi hari ini. Ya. Kalau kulime sebelum Nabi, awak cari juang lam takamang jadi guru. Apapun yang kita kerajaan di dunia ko bakulime. Nan utama tentang bahasa kulime sebelum Nabi ko tentang makan. Kulime sebelum Nabi. Jadi apa mengkasihnya? Awak harus mengana orang nang kudian. Umpamanya awak bertujuh berencana. Ya. Adik kakak. Amak bertanak tengah 2 liternya. Tua cancang. Setari nasi ke awak suuk. So kadang-kadang. Itu tidak berkulimek sebelum Nabi. Itu secara fisik. Makna baru. Tapi makna lebih dalamnya terhadap ekonomi. Itu mangkonya ada awak di Minangkabau ko Walumbuang. Mangkonya ada barih ganggaman. Mangkonya ada kaceo. Itu maknanya bakulimek sebelum Nabi. Inge awak, apakah kita akan mungkin seminggu kemuka punya makanan yang bentuk ikojo, punya rasaki yang bentuk ikojo. Itu bakulimek awak sebelum Nabi. Sebelumnya Nabi itu bakulimek makanya kalau di kajian dikaitkan kepada kajian makna sara, makna agama, jariku 10 Ya. Ketikalah hasil bakarajo jarinan 10 ko, nan makan 5-nya. Iya. Kan 5 jari nan satu Ya. makannya. Walaupun ampek jari orang bisa aja makan. Iya betul. Tapi secara pitua persialnya, 5. Rasa kina 5 ko dimakan. Itu mangko kita makan sebagai umat Tuhan namanya juang lagi. Kau ndak sama aja baru ndak suuk kida tengah laki. Iya. Jadi makan ko sabarlah. Makanya di Indo kalau nyo duduk mengalepoh sang ini kakida tangannya ko dipau ko ndak di lantai. Ya. Artinya tak tungkui. Ya. Sabarlah. Jadi pencarian 5 ko mestinya tak simpan andaknya supaya awak bisa berkulimek sebelum Nabi. Semuanya tadi Inge sebelum kanai. Mencari 10 namakan 5. Api tuan lainnya lahado
wakatu adonya ndak dimakan. Ado. Kutikonya ndak ada baru dimakan. Aku na limo kok. Nan pancadian jari na limo apa. Kutiko adonya ndak dimakan dah. Kutiko ndak ado lai serap segala macam baru ikut tangga kok. Baru ikut dibuka itu mangkonyo dikiaskan ke lumbuang, joka kapua, joka padi simpanan, bareh ganggaman supaya di saat awak peceklik masih ada awak nang dimakan itu. Jadi artinya mana walaupun lah awak pakai pada beberapa nak masuk dulu pituaga, makanya orang Minang tu tujuan utama bayaknya karantau bayak kama di kalian pelo lubangan tabu. Dicarian selero lebihnya pembeli baju. Artinya apa? Persoalan parui kau lebih utama bagi kita orang Minang. Ya. Biarlah pungguang dapat sawo asal parui kenyang. Sebab itu kalau parui lah kenyang karajo talok. Ya. Kalau karajo talok pasti rezeki muncul. Bertambah ya. Bertambahnya. Jadi walaupun mencari rezeki itu tetap saja kontennya keredaan Tuhan. Ya. Mencari keredaan Tuhan itu bertani awak, mengalih awak, segala awak itu jo kato reda Tuhan itu andaknya. Betul. Tak ubahnya kalau calia orang di Bukit Tinggi kalau membagi-bagi awak segene. Ya. Di dekade sampai tahun 80-an. Babalanjo orang di kadai awak tu tinggal barangnya sakardus kete atau tinggal barangnya sekantong aswe. Kalau orang tu balik pakanan talapeh ambo kemari ndak bawa barang cek ko lah. Takah itu jujurnya orang saya suap mengalih ko adek karenanya kulimek selalu lebih. Intinya apapun yang dikulimek ko ndak barang maliang doh. Itu ndak barang ndak betuan doh. Jadi nan ado ya ado lo kah? Ya. Tapi menjago ko tetap lo perlu. Oh perlu. Dijago lo lah kesiapan ekonomi. Iya. Kalau tiba apa tadi inge-inge sabalun kanai go persiapan masa depan di Bogor. Masa depan. Kalau diinge sabalun kanai itu kan contoh na lebih sakahnya na lebih banyak orang memakai ketika basile. Ketika kapara. Basile kalau lah kamari langkah orang. Ya. Supaya jangan karena awak tentu ingat dulu kakinya nang ketibo. Walaupun kaki suoknya lari muko, tapi apakah kancang kaki kita pro kaki suok tibonya beko. Tu berarti awak lah berpikir ingat sebelum kanai. Supaya awak sile. Tapi kalau di bawah kaladang lain lo pitualeh. Tetap itu jo tapi lain lo fisiknya. Batuang condong kemari buluah. Ya. Sudah waktu dek condong kemari di siko no murah malah kayak diang. Ya. Awak baiklah diang tu di siko. Tu raraknya. Ya. Menyipaknya. Menyipak ya. Amna menyipak ko lah nan karajawa supaya awak jangan naik kaman ndaknya awak marapai ko. Oh kemari kan naik baru dan yang besok ang siko dan tabang lagi. Kalau kini ang malawan dan ampiang kan naik dan sontak ko aja. Siko tabang lagi. Jadi merabahkan sesuatu membuat sesuatu karajo ingat awak sebelum kan naik dah. Lah jaleh ndak mampu awak menagak rumah. Batigo orang mana yang kudo-kudo. Kalau ndak mampu awak minta tolong lah ke kawan Cik Kalau di pasonya awak dimpok. Awak dimpoknya. Itu. Jadi kalau ikut ko mak caliak kalau tukang lama tu di zaman amak tahun 57 amak lah cadiak tu rumah orang gaek tahun 57 tu. Dek karena payah menyerai orang, menagak rumah ke, artinya lain bisa orang gerajot dari Serayo tu nan selingkai tu saja. Ada orang gaek tu babuem putaliang lah. Putaliang namanya beroda, balataan kayu dua. Putaliang ke menagaan ke. Taruh. Abiko bakalang seko. Baru tibonya ditampeknya balataan. Mampaskannya itu. Jadi mengurangi tenaga orang nan banyak, juga sebuah upaya untuk antisipasi cara kini. Dulu mesin bajak, cik sawah sebelum buat sawah buat tu 10 bajak orang masuk. Kini sehari sedek mesin selesai. Itu kanlah mengurangi tenaga. Betul. Artinya tingkat keilmuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan tenaga nan sakete
Itu bahagian dari pitua ingek sebelum kanai. Jadi ada daya perbaikan, kesempurnaan di balik cerita tu gitu tiba. Iya. Berarti lain ni kau. Ba alo jo cerita, kemudian kan ada maminteh sabalun nanyui, sama je tu mak. Bisa dikategorikan bentuk itu tu. Memintih sebelum nanya, tapi kau kan lebih tapiknya ketika dipakai lebih banyak pada kenyataan alamnya. Ya. Iko kan sipek pengulu. Sipek pengulu tu tetapnya memintih sebelum nanya, Ya. melantai sebelum lepuak. Ya. Kok lawannya nyepintih, kalau luluhnya salam, Ya. kalau usang di pawaru, kok lepuak di pailok, nambuak di pailok. Pokoknya ndak ada salah seorang pengulu tu nan bisa membuang kemanakannya dah. Dan sikap kau berarti preventif. Ya, kalau bahasa kininya. Iya, iya, masuk kini. Kalau di awak kan nggak panjang, maminte sebelumnya. Iya. Kalau di orang kini, Preventif ya. preventifnya. Iya. Iya, mak. Jadi bahwa inge sabalun kanai atau bakulime sabalun nabi, Ya, supaya kalau di basuhan di basuh kininya go preventif. preventif. Tapi indak sesimpel preventif tu doh. Anda, sebab kalau ingin sebelum kanai ko lebih baiknya titik berat persoalan kepada finansial, ekonomi rumah tangga. Kalau ingin sebelum kanai, ikoko persoalan bakarajo. Tak masuk jo janji. Awak lah jaleh punya rumah gadang. Orang tahu jo awak bahasa barat tu. Ya. Datang orang jo karuang ke rumah awak nak nyalang padi. Ya. 3 hari lelah tuan kemari. Ya. Raso indak mungkin dah. Jadi dia orang buayan. Iya. Kalau ndak mungkin doh. Salah nyuang di orang biko. Tuh. Kalau ndak mungkin awak salangan. Hmm. Nan kini ko rasanya ndak tumbuh kan ndak tuan yang bawa mah. Padi di mancik petang ko kapuak ndak lo berisi kini le tu doh. Iya. Kok lainnya berisi sekarang 2 tapi lah dalam panganan lah untuk akan dimakan 2 bulan. Kalau nya dek kano padi boleh kecepek pulang salah ilah bos sekarang dulu baru bisa tu. Jadi sabananya Pak ndak lepas dari iko puncak-puncak kearifan jo sabana kan Pak? Sebenarnya puncak kearifan. Puncak kearifan orang Minang dari segala aspek kehidupan itu kan sangat penting. Makanya tadi pernah awak sabui di zaman Belanda saya di tahun 35 kecek Mak Raja Endah dari Bogornya membuat postingan lah diatur oleh Belanda bahwa bahasa Minang tu dihidupkan di lokal. Karena dalam bahasa Minang itulah pitua tadi terletaknya. Dan kearifan tu tabungkuih di situ. Tabungkuih di situ. Jadi Mak sangat setuju tadi lah mengomen Mak Endah loh. Padiah Mak Endah iko banan hilang di awak kini tu. Sebab ibu-ibu muda nak namuah maja anaknya je bahasa Minang lain. Dan kama anaknya bahasa Minang tak ada leh. Pai ke sekolah buku bacaan ndak lo ada, jadi berarti ndak imek ndak kulimek sebelum Iko ndak inge sebelum kanai Pak. Inge sebelum kanai. Sehingga cara mewariskan budaya awak pun kini jadi bermasalah. Jadi bermasalah Di saat lah kanai pun wanda inge. Iko yo sambil menyampaikan surah ternyata iko lah kenyataan bahwa lah kanai pun alunjo inge lah. Alunjo inge le alunjo tak artilah tibo kaki di dado. Acik orang ko Allah anu kilek baliwang ya lah kaki kilek baliwang ndak kaki le lah di kaki baliwang tu ndak je inge tu betul. Jadi preventif lah kalau kan nilai-nilai jangan sampai hilang. Kalau dalam hidup ekonomi pun hati-hati jangan terlalu lobo dan ndak persiapan itu ndak Ama ada contoh cik. Ama tinggal di kampung ni ya. Itu tahun 74. Ada orang tukang perabot di sebelah rumah mana di belakang dapur mana. Kalau masuk malam tu ke belakang dapur lalu nak pintu muka le dah. Itu nado kunci dia awak muka le lu orang awak ngotak rumah. Jadi baca itu lah awak jongko ko. Selalu sampai tengah harinya makan bubur tu. Nyu sarang motor tu bubur masak awaknya makan bubur tu. Pagi mie tu. Kalau bubur pagi, mie siang.
Ya. Aku bantu kongko. Kalau ambo caliak pada penghasilan ungko sangat banyak kok. Ya. Cukup untuk kena makan bersama. Makati, kalau bagala kati juga. Baru kau bagala tahun 75. Di kami, prinsip yang kami bawa walaupun ambo lah lagi siko. Ambo lah lagi di Padang. Tapi prinsip dari nenek moyang ambo. Kalau pencarian awak 10 makati. Kalau sebisa-bisanya 7 habis hari itu andaknya. Kalau bisa 5. Tapi bisa kalau dikurangi. Iya, kalau tak paso apa yang 7 apa yang tingginya. Nanti kau tak siso. Sebab awak di samping hidup di rantau segala macam, iko persiapan di saat peceklik. Sadang orang Cina saya memahami itu. Kalau bisa belanjonya, jadi kalau nyu makan nasi tiap hari, itu tidak sampai biayanya penghasilan 10 aku untuk makan nasi ju keluarga tiap hari itu. Makanya pagi itu mihun. Kalau mihun kan murah loh pada pada mie belinya. Ya. Mangkonyo hasilnya kekuatan ekonominya kuatnya. Kuatnya. Ya. Itu ada contoh nan sakah. Yang kedua contoh sakah tu Puhate Cuan. Percetakan Asia. Punya percetakan, punya mesin sendiri, ampe buah mesin cetaknya. Ya. Anak ampe, hanya berdua je bini. Cuba bayangkan, tengah hari itu nyo beli nasi 2 bungkus nasi rameh. Sebelum ada ampera aku namanya dulu. Ya, nasi ramas. Nasi ramas. Nyo beli 2 bungkus. Bagus untuk ikongko. Ya kami walaupun pencarian 2.000 sehari, kami harus bayar 1.000 sehari. Harus berhemat. Lah itu juga prinsip hidup yang dibawanya gitu. Nah cuma di awak sebagai orang Islam walaupunnya orang Kristen, Katolik, tapi walaupun tidak fanatik amat, bahkan tidak fanatik, tidak lo pernah apa tidak lo pernah nyoba ke gereja. Ya, wah paham lah. Dedeknya mau itu banyak orang mau itu, tidak di orang Jawa gitu. Tidak orang Jawa. Ya. Tapi prinsip ekonomi secara agama Jopitua Minangkabau nanti terpakai di orang lain. Ya. Berarti untuk inge-inge sabalun kanai dan bakulimek sabalun nabi, itu adalah sikap preventif terhadap sesuatu. Bisa jadi ekonomi, bisa jadi apa tadi kehidupan sosial. Kehidupan sosial. Dan segalanya soalnya intinya inge dan iko arif. Di nenek mama itu lebih tambah sendiri. Dan babannya mama apa tambahannya mak? Tambahannya pola pikir. Jangan sampai kalau coro bana kakak lah jaleh rantiang kau menyipak kalau lah kadangnya. Coro bana wakanya awak juga luang lai berarti ndak nenek mama ndak inget sebelum kena itu. Ya kawan itu nih tunggunya. Bake awak guys sila kalau dulu de aro lentera awak tarang lentera kawan matian. Pematian. Kalau kini kan ndak lah doh. De aro apa namanya kau? Lentera awak tarang babian minyak kawan dulu. Itu yang pertama banget ya. Jadi sabanai itu preventif dan itu harus kita pakai. Dan siapapun orang Minang harus mengkonsepkan bahwa inge-inge sebelum kanai dan bakulimek sebelum nabi. Alhamdulillah makati lan cubo membuat karya-karya dokumentasinya. Di situ beliau kini makati lah membuat lo buku yang berjudul Ragam Pasambahan atau Penyambahan Adat dan Budaya Minangkabau. Jadi buku salah satu karya beliau dalam rangka mengabdikan dirinya ke masyarakat, ke budaya dan ke Minangkabau. Mangko kalau ada nanio buku bisa menghubungi kami nanti di Salua dan juga bisa juga langsung menghubungi beliau makati. Selain itu juga ada buku-buku lain. Di situ ada pula karya-karya yang kemudian kita harapkan dimiliki hendaknya oleh para orang Minang. Setidaknya sebagai referensi tambahan dalam pembicaraan dan kehidupan sehari-hari. Di situ ada buku yaitu Pantun Minang 5.000 pantun Minang dan 2 bahasa. Bisa dipakai untuk Minang sendiri dan juga bisa dipakai untuk nan di rantau, nan kurang biasa pakai bahasa Minang ya anaknya, pakai bahasa Minang dalam hariannya, mangko pakailah buku dan buku ada lebih dari ribuan isinya pantun di dalam supaya mereka bisa juga kemudian memahami budaya-budaya kita dan sudah ada dahulunya sampai kini. Setidaknya mereka tahu dengan dima asalnya dan kama hendaknya. Jadi ada 2 buku kini Yang pertama Ragam Pasambahan
Bisa Yang dipakai lah pembalih kabupaten. iko umum go. 8 balai 8 kota kok lah diumumkan. Jadi beliau berusaha mengumpulkan kok. Yang kedua adalah karya beliau yang langsung kata pengantarnya adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, yaitu tentang pantun Minangkabau, yang di dalamnya adalah ribuan pantun, dan tentu ada dalam pituah, di dalam pun ada berbantu nasihat-nasihat dalam Minangkabau. Jadi ko ada dan sanak kita dan nio ambil buku ko, karya ko dan dokumentasi, silakan hubungi kami di Salua, dan juga sekira juga bisa melalui Mak Kati. Dan di rantau dan di kampung jangan lupa dukung kami juga. Kami di Salua izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.